Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar bisnis MB4404 yang beranggotakan Ardi Fajar Pamungkas, Dava Aulia Putra, Fikri Samalyarzi, Rakel Mulia Sodik, dan juga Tegar Fakul Hamam Basuki akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bisnis plan Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Fakul Hamam Basuki dari kelas M4404 dengan NIM 140124282. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Tokopedia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ternyata memiliki pengaruh yang sangat luas, termasuk juga dalam bidang jual beli dan bisnis. Internet menjadi sarana utama bagi para penjual untuk mempromosikan produk mereka. Hal itu memberikan ide untuk para penjual menjadikan pengguna internet sebagai sasaran potensial untuk produk mereka. Salah satu sistem internet yang berkembang pesat adalah sistem jual beli secara elektronik, yaitu e-commerce. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Tokopedia didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan visi membangun Indonesia lebih baik melalui internet. E-commerce sendiri mulai muncul di Indonesia diawali dengan adanya Indonet sebagai internet service provider pada tahun 1994. Adanya Indonet menjadi titik mula pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam segala bidang termasuk perdagangan. Pada awalnya banyak pedagang yang menggunakan internet sebagai lapak untuk menampilkan dagangannya, tetapi untuk proses jual beli masih menggunakan cara manual. Dengan berkembangnya teknologi e-commerce, sekarang lebih mudah dan praktis untuk digunakan. Alasan orang-orang menggunakan e-commerce yaitu yang pertama, lebih praktis dan efektif. Yang kedua, tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Yang ketiga, pilihannya bermacam-macam dan lebih lengkap. Yang keempat, dapat diakses kapan saja selama 24 jam per hari. Lalu visi dari Tokopedia yaitu membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Lalu misinya yang pertama yaitu selalu positif. Selalu positif di sini yaitu keep positive attitude, selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif. Lalu build positive teamwork, belajar dan bertumbuh bersama dengan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga. Misi yang kedua yaitu memecahkan masalah. Memecahkan masalah yang pertama solution oriented atau menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya. Yang kedua think big, berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil. Yang ketiga set your standard very high, yaitu jangan mudah puas dan selalu menemukan target dan tantangan baru. Yang keempat, accepting challenge and embracing mistakes, menerima tantangan dan belajar dari kesalahan. Misi yang ketiga yaitu menjadi yang terbaik. Lalu misi yang keempat, generasi Indonesia yang lebih baik. Yang pertama yaitu integrity, memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik. Yang kedua, karakter, membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif. Lalu misi yang terakhir yaitu fokus pada pelanggan. Lalu tujuan bisnis dari Tokopedia. Yang pertama yaitu sebagai sarana penjual dan pembeli untuk memasarkan dan membeli produk di media online. Yang kedua, ingin membuat konsumennya menjadi mudah dan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ingin berkompetisi dengan kualitas website yang ada. Yang terakhir dan yang keempat yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Nah, baik, selanjutnya saya Rakel Mulia Sodik akan membahas tentang produk dan juga logo dari Tokopedia. Nah, pasti itu Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Tokopedia juga bisa disebut sebagai salah satu platform marketplace yang memudahkan setiap individu, baik toko kecil maupun brand, untuk membuka tokonya di dalam Tokopedia, ataupun memudahkan masyarakat dalam berbelanja online di dalam aplikasi Tokopedia. Tokopedia sudah diluncurkan sejak tanggal 17 Agustus 2009. Sejak peluncuran ini, Tokopedia sudah berhasil dijuluki sebagai salah satu perusahaan unicorn. Nah, apa sih itu perusahaan unicorn dan bagaimana caranya sebuah perusahaan dapat dikatakan perusahaan unicorn? Sebuah perusahaan startup dapat dikatakan perusahaan unicorn jika perusahaan tersebut sudah memiliki valuasi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 13,1 triliun. Sejak peluncuran tersebut, Tokopedia sudah mendapatkan pemasukan dana sebesar 1,347 dolar Amerika
yang sebagian besar berasal dari investasi yang dilakukan oleh Alibaba, yaitu sebesar 1,1 dolar Amerika. Selanjutnya saya akan membahas tentang arti logo dari Tokopedia. Nah, logo dari Tokopedia ini didominasi dengan warna hijau yang identik dengan bumi. Hal tersebut melambangkan kerendahan hati dan juga ketenangan, yang berarti Tokopedia akan terus selalu berusaha untuk tidak egois dan mendengarkan semua masukan dari para pengguna aplikasi Tokopedia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fitur-fitur di dalam aplikasi Tokopedia yang berasal dari masukan para penggunanya. Untuk burung hantunya sendiri itu memiliki arti kecerdasan dan kebijaksanaan. Burung hantu juga memiliki kemampuan untuk melihat ke semua arah, yang berarti Tokopedia akan melihat dari segala sudut pandang dalam memajukan perusahaannya. Selanjutnya ada kantong belanja. Kantong belanja melambangkan harapan Tokopedia untuk menjadi solusi untuk masyarakat dalam berbelanja maupun membuka tokonya secara online di dalam aplikasi Tokopedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Tokopedia. Yang pertama yaitu mengikuti tren di sosial media. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada penjual yang aktif. Yang ketiga, memberikan relatif kepada konsumen. Yang keempat, menggunakan brand ambassador. Yang kelima, berperan aktif dalam berbagai event. Juga manajemen pemasaran Tokopedia. Tokopedia memiliki target pasar untuk pengguna internet di Indonesia. Adanya Tokopedia dapat meningkatkan UMKM untuk berjualan di Tokopedia yang dapat memajukan perekonomian Indonesia. Tokopedia juga memiliki sistem transaksi yang aman, yakni jika barang belum sampai di konsumen, maka penjual belum bisa menerima uang. Tokopedia bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Konsumen bisa berbelanja apa saja yang diinginkan melalui aplikasi Tokopedia. Selain itu, Tokopedia memiliki fitur-fitur yang menguntungkan bagi penjual, seperti bebas membuat feed yang menarik mungkin dan foto toko sendiri. Tokopedia aktif juga melakukan promosi di iklan TV maupun YouTube. Sekarang ini, Tokopedia menggandeng BTS sebagai brand ambassador Tokopedia. Pada analisis SWOT, yang pertama itu ada Strike. Tokopedia ini sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, ataupun membeli. Mudah ditemukan di search engine, tampilan dan toolbar mudah dipahami, mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan lain-lain. Lalu pada weakness, Tokopedia ini memakai bahasa Indonesia sehingga situs ini susah go internasional. Karena bergantung dengan internet, sinyal internet kadang susah dijangkau di daerah-daerah tertentu. Ada opportunity, masyarakat di Indonesia sebenarnya masih ragu akan pembelian barang atau jasa di internet jual beli online. Biasanya jual beli online itu biasanya memakai bahasa Inggris, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak semua bisa berbahasa Inggris. Tokopedia memanfaatkan ini untuk memudahkan masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada threat, ancaman dari situs web penyedia iklan gratis yang lain, dan ancaman dari hackers. Saya Adi Fajar Pamungkas. Yang terakhir, kesimpulan. Tokopedia adalah platform online untuk jual beli barang yang tentunya mudah untuk digunakan para pengguna. Tokopedia juga berhasil menjadi salah satu perusahaan internet di Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia juga dapat digunakan untuk berbelanja online yang lebih nyaman dan aman, serta dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya brand-brand ternama di Indonesia yang ada di aplikasi ini, namun semua individu dan penjual kecil dapat dengan mudah menambahkan produk mereka ke dalam aplikasi ini. Hal ini tentunya dapat meningkatkan UMKM Indonesia melalui aplikasi Tokopedia agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.